Oke, ini cerita kita di episode kali ini. Gua membaca judulnya aja lumayan Geter. nggak geter juga sih, lumayan. Masa iya gitu. Oh gitu. Itu kan nggak geter. Ya kali itu ya. Geter tuh kameramenku siluman. Nah, tiba-tiba di sini jadi kecil, jadi ikan wader. Iya. Ih, gua goreng. Walaupun cuma gua giniin tetap takut, Pak. Depan mah. Jadi ikan wader le. Iya. Nggak ada lagi yang edit Gua video Mirea. rawat. Gua ajak ngobrol tiap pagi. Iya sih, bener Asik, sih. Cil. Cil, ya Allah Cil. Cil. Kita nggak pernah nyangka loh Cil. Iya. Asli. 4 tahun kerja bareng Cil. Lu jadi ikan wader Cil. Gua pelihara enggak. Gua rajin banget ganti air gitu. Cil maafin Cil ya gitu. Gua pindahin dulu. Itu Mio depannya gimana tuh? Nah, Mio depannya gimana? Mio di depan. ya Motornya dia. resin kali ya, dikasih resin. Di resin. Aduh. Kabarin istrinya, Mbak. Nah, istrinya udah tahu. Maaf banget ini mah. Dencil jadi ikan wader. Aneh banget ya. Aduh anjing. Yaudah. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Sebelumnya gue udah kirim cerita pengalaman horor gue waktu camping di Gunung Ciremai. Lah, ini gimana sih? Kok bisa begini dia lagi? Ya lalu Bang masih bikin ada. Orang yang sama Kasihan yang lain, yang kasih kesempatan. Bagus sekali ceritanya bro. Ya udah nggak apa-apa deh. Waduh. Lah iya nih dia tadi nih. Aduh, ini diamuk nih, siap-siap diamuk nih. Carinya yang itu lagi. Gak ada yang lain apa? Kita merhatiin yang ngirim siapa? Gas. Oke. Sebelumnya, oke ya. Kali ini gue mau cerita pengalaman horor bapak gue sewaktu beliau masih kecil sekitar tahun 70-an. Jadi ketika gue masih usia 10-an tahun lah di tahun 2002, gue pernah ikut mudik ke dusun nenek gue yang ada di Ngawi. Tepatnya di bawah kaki Gunung Lawu nih. Iya, benar. Jauh banget dari perkotaan dan peradaban warga lainnya. Di dusun tersebut ada orang yang maaf ODGJ mungkin ya, orang dalam gangguan jiwa gitu. Sebut saja Pak DA. Setelah gue tanya kenapa beliau bisa begitu, akhirnya bapak dan nenek gue cerita. Bapak gue dan teman-teman beliau ini termasuk anak-anak nakal di usianya. Mulai dari berani main jelangkung, ngomong kasar di tempat keramat, sampai berani makan sesajen buat penunggu hutan. Dan ceritanya dimulai nih. Jadi biasanya setelah bapak gue pulang sekolah, beliau langsung pergi ke sawah, ikutan bantu para petani yang ada di sana. Kata bapak gue, begitulah cara anak-anak cari uang jajan di masa itu. Karena nenek gue bukan termasuk orang yang berada, hal itu gak dilakukan sendiri. Jadi ada anak-anak lain yang sebaya beliau juga melakukan hal yang sama untuk dapat uang jajan. Suatu hari bapak gua dan anak-anak yang lain, ini sekitar 8 orang, melakukan rutinitas seperti biasa. Menjelang sore setelah semua pekerjaan di sawah selesai, Pak DA ngajakin pulang lewat hutan. Katanya biar cepat sampai dusun. Soalnya di hari itu mereka harus ngaji bareng ustadz setelah sholat maghrib di rumah kepala dusun. Ada beberapa yang ikutan termasuk bapak gua. Dan sisanya gak mau ikut karena takut. Akhirnya 5 orang pulang motong lewat jalan hutan. Dalam perjalanannya mereka menemukan tampah kecil atau sesajen lah yang isinya tuh nasi, ayam dan lauk lain. Hampir mirip tumpeng katanya. Nah, Pak DA ngajakin makan sesajen tersebut. Dan anak-anak yang lain ikutan makan. Lumayan, makan enak katanya. Karena di saat itu makan enak jarang banget mereka rasain. Selesai makan seadanya, mereka lanjutin perjalanan. Anehnya, setelah keluar hutan, Pak DA gak ada. Padahal dusun udah kelihatan di depan. Mereka putar balik sambil teriak-teriak panggil nama si Pak DA ini. Tapi gak ada tanda-tanda sama sekali. Mereka kira mereka lagi dikerjain.
Akhirnya mereka pulang buat bersih-bersih, siap berangkat ke rumah kepala dusun buat sholat maghrib sekalian belajar ngaji. Di zaman itu belum ada yang namanya kamar mandi, yang ada cuma jamban untuk keperluan warga, dan ini jamban umum. Iya. Bentuknya bilik bambu seadanya tanpa atap, sebelahan sama sumur timba. Jadi kalau ada yang lewat pasti tahu kalau ada yang lagi mandi di situ. Apalagi anak-anak kecil, mandinya pasti bareng. Nah, saat bapak gua mandi, orang tuanya Pak DA ini nanyain. Oke, sebut saja Mbah Reso. "Le?" Jawab kalau gue tanya. Halo. Halo. "Kalian tadi ke sawah sama si A?" "Iya bu." "Kok si A ini belum pulang ya? Padahal udah mau maghrib." "Loh, kami kira sudah sampai rumah. Soalnya tadi pas pulang dia udah nggak ada." Aduh. "Oh ya udah, ibu mau cari ke sana aja." Oke. Setelah selesai sholat maghrib dan ngaji bareng Pak Ustadz, Pak DA ini nggak kelihatan kan ya. Nah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Ustadz dipanggil Pak Dusun. Nah, untuk info, rumah kepala dusun ini paling besar di antara rumah warga lain. Iya. Ada aula yang lebih luas dibanding aula tempat bapak gua belajar ngaji lah. Di rumah atau di aula itu banyak orang tua lagi kumpul, termasuk kakek gua, Pak Dusun, sama Pak Ustadz dan lain-lain lah. Baru diketahui Pak DA ini belum pulang ke rumah semenjak berangkat ke sawah tadi siang. Hilang. Anak-anak yang lagi ngaji diintegrasi semua, dan mereka ceritakan apa adanya. Malam itu semua orang, khususnya laki-laki, nyariin Pak DA di dalam hutan. Anak-anak yang lagi ngaji dibubarin dengan dijemput ibunya masing-masing. Sampai akhirnya malam dan bapak gue tertidur. Jadi gak tahu kakek gue pulang jam berapa. Nah, besoknya bapak gue dan teman-teman beliau juga gak ketemu Pak DA di sekolah. Berhari-hari pencarian terus berlanjut, sampai panggil orang pintar di dusun sebelah. Bapak gue sama 3 anak lain dimarahin orang tuanya masing-masing karena berani makan sajen yang ada di hutan. Pencarian gak berhenti, sampai akhirnya panggil pihak polisi lah dari kota. Setelah pencarian selama 2 bulan gak ada hasil, akhirnya semua orang yang ada di dusun putus asa, dan Pak DA dinyatakan hilang atau dimangsa hewan buas. Allahu Akbar. Kok dia berhenti? Oh, Ada suara gua tadi. Dengar gak lu? emang iya? Ini itu backsoundnya habis kali. Iya kali. Oke, udah lanjut. Ini direcord dulu gak sih? Ini udah record kan? Ini jalan. Jalan ini. Ini jalan ini. Oh iya deh. Kamu nyusul Pak DA kamu. Kaget jancok. Gue lagi meresapi. Oh, anjing hilang, dinyatakan hilang. Dimakan hewan Buas. Ini. Aduh, Cil anjing. Ntar dirapetin ya, Cil. Ntar sendiri backsoundnya gue sendiriin. Nah, soalnya memang soalnya hewan buas tuh kadang turun gunung. Biasanya ternak warga jadi mangsanya. Mbah Reso akhirnya ikhlas apapun yang terjadi. Tapi cerita nggak selesai sampai di sini. Setelah 10 tahun berlalu, tepatnya tahun 80-an, di mana orang-orang dusun di situ udah melupakan kejadian hilangnya Pak DA. Ternyata di suatu sore Pak DA pulang ke rumahnya dengan gelagat bingung. Waduh, 10 tahun. Padahal perubahan di dusun itu belum terlalu signifikan, masih kayak gitu-gitu aja. Mendengar kejadian itu semua orang dusun heboh, termasuk bapak dan nenek gua. Berangkatlah mereka ke rumah Pak DA yang gak terlalu jauh. Yang disaksikan bapak gua, Pak DA terlihat kayak orang lupa ingatan. Diajak ngobrol kayak gak ada tanggapan. Ditanya kemana selama ini beliau cuma bisa tunjuk ke arah hutan. Gak ngomong sama sekali. Dan yang lebih anehnya lagi, pakaian yang dipakai Pak DA terakhir kali itu sama seperti yang sekarang dipakai. Dimana beliau hilang nih 10 tahun lalu. Alias pakaiannya ikut tumbuh bersama tubuhnya.
Jadi nggak kekecilan gitu. Gua nggak tahu Iya, begini. pakaiannya. Sampai pada akhirnya Pak DA meninggal di tahun 2018 dengan wajar. Sekian pengalaman horor dari bapak gue yang diceritain ke gue langsung. Maaf kalau kata-kata yang gue sampaikan banyak salah dan berantakan. Kalau ada kesempatan lain gue mau cerita macan putih yang nungguin badan gue. Lu cerita langsung deh. Sini lu Ih. berantem. Enggak. Cerita. Cerita langsung cerita. Cerita sama. Ayo cerita sini deh. Yang kayak gini-gini mending cerita langsung dah. Udah 2 kali lu kita Iya. ceritain. Bagus. Masih aja kagak mau lu. Pak DA nih ngilang 10 tahun pas balik ngoh ya. Ngoh. Dari mana Pak DA? Tapi emang kayaknya begitu tuh rata-rata. Masih Pasti mending balik kan? hidup. Iya nih Dan masih sama. balik. Tapi bajunya nggak nyusut ya. Nih aneh tapi nyata. Kalau dulu kan sempat ceritanya pas dia balik ke dunia nyata tuh udah nggak pakai baju kan, udah nggak pakai baju, terus mulutnya belepotan apa kan biasanya gitu-gitu ya. Gue jadi mikir nih, apa Steve Jobs makan sajen hutan ya? Kenapa begitu? Siapa tahu ada lagi. Karena sempat ada beritanya Steve Jobs ditemukan di mana lagi berlibur. Jangan-jangan dia nggak meninggal ya? Kan banyak tuh Iya. beritanya. Michael Jackson bro, bisa aja dia makan gunungan tumpeng Di Ngawi. di Ngawi di Jogorogo ini gue pasti nih kaki Gunung Lawu. Michael Jackson ada sajen. Iya. Hilang. Itu hilang. 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 Balik gak kok? Dari mana? Coba. Pak Michael. Wah. Gitu doang tuh. Gak pakai hu. Gak pakai hu. Kayak kura-kura kawin ya. Aduh. Kura-kura. Aduh. Tadi bahas siapa namanya Le? Rosso. Oh, saingannya Spotify. Bego dan Bariso. Rosso. Mbah Rosso ini cikal bakal energi. Rosso. Rosso. Iya. Gitu. Saingannya Spotify. Aduh sakit dada gua gara-gara Lu Michael Jackson. ngingetin Michael Jackson. Balik ngok. Nganya doang. Iya, iya. Dari mana pergi? Gitu. Aduh anjing. Ini dari rangkaian episode kali ini tuh udah ada berapa? 6 kali episode. Terlihat perbedaan kesenjangan antar bapak ya. Antar bapak. Yang satu. Iya. Oh iya, satu pegawai BUMN Makassar, Halmahera, Wah, Jakarta. mantap. Direkomendasiin ke rumah rumah sakit. Oke. Rumah sakit VIP kelas 1. Iya. Yang satu makan saja. Makan sajen lumayan. Kapan lagi makan enak? Kapan lagi? Nasi, ayam, apa ya, buah ya? Biasanya buah kan? Biasanya ada tuh dalam rangkaian. Lumayan itu karena paknya si Pak A ini, Pak DA Pak DA. ini dia inisiator. Jadi Iya. dia yang dilibaskan. Heeh. Manates. Aduh. Lagian gimana akalnya sih ngelesain makan yuk gitu kan. Ya namanya perut, Pak. Kagak lah, namanya makanan udah ditaruh tengah hutan gitu. Kita nggak tahu tuh siapa aja yang nyentuh, apa ada kotoran, apa daun, apa musang. Iya. Iya kan? Musang birahi. Udah capek ya. Sakit dada gua. Iya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Michael Jackson. Dah. Bye. Jangan lupa like. Wah, Like.